diduganya ya. Ini akan ada ancaman lain tentunya karena dikaitkan dengan kematian. Ya. Modus operandi yang dilakukan oleh kedua industri farmasi yaitu tadi ya, melanggar ketentuan memproduksi obat dengan menggunakan bahan tambahan yang tidak memenuhi persyaratan bahan baku obat, tidak pharmaceutical grade ya, sehingga produk yang dihasilkan tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan dan mutu. Ya. Kesalahan pelanggaran PT Yarindo Pharma-Tama dalam hal ini yang ada TKP di sini ya, kita ada sekarang, mengubah bahan baku dengan menggunakan bahan baku tidak memenuhi syarat dengan cemaran EG di atas batas aman sehingga produk tidak memenuhi persyaratan. Tidak melaporkan apabila dilakukan perubahan bahan baku obat, tidak melakukan kualifikasi pemasok supplier BBO, termasuk tidak melakukan pengujian sendiri pada bahan baku yang akan digunakan. Produk PT Yarindo yaitu fluorin DMP sirup terbukti menggunakan bahan baku propylen glikol yang mengandung etilen glikol sebesar 48.000 ini ya, 48.250. Oh, 48 ini koma. 48 mg per mililiter, di mana syaratnya harus kurang dari 0,1 mg per mililiter. Bayangkan berapa kalinya itu ya, 48 mg per mililiter, sementara syaratnya kurang dari 0,1, sekitar hampir 100 kalinya. Bayangkan. Produk PT Yarindo ikut tersampling karena rekam jejak kepatuhan produk recallnya yang paling banyak di 2 tahun terakhir. Jadi di awal ya kami mengembangkan memang sampling, metodologi kami sampling, reach out ke kira-kira mana yang berpotensi mengandung pencemaran EGD adalah tidak hanya dari list dari produk obat yang dikaitkan dengan pasien, kondisi pasien, berarti yang ditemukan di sarana kesehatan ataupun di rumah pasien, tapi juga dikembangkan lebih jauh lagi dengan beberapa kriteria, antara lain adalah industri farmasi atau perusahaan yang selama ini tingkat kepatuhannya tidak baik ya, dan itu Badan POM mempunyai catatan-catatan khusus untuk industri farmasi dalam kategori yang tidak baik kepatuhannya selama ini, dan ternyata memang akhirnya kami temukan PT Yarindo ini memang terpenuhi ya, menghasilkan produk yang tidak memenuhi ketentuan. Selanjutnya rencana tindak lanjut, tentunya nanti akan ada gelar perkara bersama dengan Barreskrim Polri. Kami akan terus melakukan penelusuran ya, lanjutan ini akan kita kembangkan lebih jauh lagi, mudah-mudahan sudah tidak kita ketemukan lagi, tapi ini sudah menunjukkan dari berapa yang kita terima, 102 ya, 102 produk seperti bagaimana sebelumnya press release ya, dari 102 produk yang diberikan listnya yang ada kaitannya dengan pasien, itu ada yang aman, artinya tidak mengandung pelarut sehingga sudah aman dan sudah kita beri rilis dan sudah juga dirilis oleh surat edaran Kementerian Kesehatan yang refer pada rilis dari Badan POM itu sebagai aman ya. Dan ada 69 yang mengandung pelarut, tapi sudah kami sampling, sudah kami uji dan menunjukkan aman kecuali 3 produk tersebut ya, 1 dari Yurindo, 4 produk ya, 1 dari Yurindo, yang satu dari apa namanya? Yarindo, 1 dari Yarindo dan 3 dari Universal ya. 3 produk dari Universal, yang itu sudah dikenakan penindakan pidana ya. Kemudian tentunya kita akan melakukan penelusuran terhadap distributor bahan baku kimia yang memasuk propylen glikol kepada PT Universal Pharmaceutical Industry, yaitu PT Logicom Solution dan PT Mega Setia. Ini akan terus ditelusuri dan lihat apakah ada penyaluran ke industri farmasi lainnya, dan pada tadi ya distributor bahan bakunya, pemasok ya, melakukan penyelidikan lanjut terhadap distributor bahan kimia yang diduga telah memasok bahan baku kepada CV Budiarta. Saya kira semua data-data dan sudah ini ya, barang bukti ya, sehingga mudah-mudahan ini akan selesaikan. Menyelesaikan berkas perkara untuk kemudian dilimpahkan pada pengadilan tentunya. Tentunya Badan POM betul-betul mempunyai komitmen untuk menyelesaikan perkara ini, berkoordinasi dengan Barreskrim Polri serta stakeholder lain terkait. Kami juga akan menyampaikan update terbaru ya dari perluasan sampling dan pengujian produk sirup obat yang berpotensi mengandung cemaran EG dan DEG
ya. Saya kira ini informasi terbaru, ya. Diduga kami telah menemukan produk sirup obat paracetamol drops dan paracetamol sirup rasa peppermint produksi PT Afi Pharma. Jadi ada satu produsen ketiga, produsen baru, ya, yang diduga diduga ada unsur pidananya tentunya, ya. Tapi berdasarkan pengujiannya, kandungan dari produk dan bahan baku sudah menunjukkan kandungan cemaran EG dan DEG melebihi ambang batas, ya. Sekarang ini tentunya industri farmasi ini dikenakan sanksi administrasi berupa penarikan dan pemusnahan terhadap 2 batch apa seluruhnya. Karena kami temukan ada 7 produk, ya, 7 produk dari PT Afi Pharma yang mempunyai kadar melebihi standar, dan juga ada bahan baku yang menunjukkan juga kadar melebihi standar, sehingga kami hold untuk seluruh produknya, ya, produk cair, sediaan cair dari obat anak-anak ini kami hold semuanya, ya, dan segera dikenakan tindakan sanksi administrasi. Dalam proses juga sanksi pidana akan berproses dalam hal ini, ya. Jadi saya kira sebagai kesimpulan bahwa kami sudah menyelesaikan seluruh pengujian untuk list dari produk obat 102 yang telah diberikan oleh Kementerian Kesehatan, dengan hasil adalah kandungan cemaran DEG pada 67 produk yang tidak itu, yang cemaran DEG hanya ada berapa? 3. Berarti ada 2 industri, yaitu PT Universal dan PT Afi Pharma, ya. Itu adalah yang berdasarkan list dari 102 yang diberikan oleh Kemenkes. Kita mendapatkan 2 industri yang tidak memenuhi ketentuan, tidak TMS, sehingga ada juga unsur pidana, yaitu satu PT Universal dan PT Afi Pharma, ya, yang kaitan dengan 102. Namun dengan pengembangan sampling pengujian ditemukan lagi satu, yaitu PT Rindo ini, gitu, ya. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan untuk produk Afi Pharma ini. Tadi udah sebutkan, ya, adalah produk paracetamol, produk paracetamolnya, ya. Jadi ya, ini akan dikembangkan lebih jauh lagi, ya. Jadi kembali lagi kami menekankan bahwa ini adalah kejahatan kemanusiaan, kejahatan obat dan makanan adalah kejahatan kemanusiaan, dan kita akan mencermati dan melakukan langkah-langkah dengan lebih tegas, dan juga tentunya upaya kita bersama untuk memperbaiki sistem jaminan keamanan dan mutu dari keamanan mutu dari obat, terutama dalam hal ini, ya, sehingga kita bersama-sama melindungi masyarakat tentunya dari produk-produk yang tidak memenuhi ketentuan. Dan saat ini tentunya kita melihat kondisi realita yang kita hadapi bersama, ya, kondisi yang sangat tragis tentunya, dengan harapan apabila pendalaman pemidanaan ini akan memberikan efek jerah. Saya kira ini ada suatu kondisi yang tidak kita harapkan, ya, tapi menunjukkan betapa akibat, ya, dari pelanggaran atau kejahatan obat dan makanan itu akan memberikan efek yang sangat tragis, terutama sekarang ini adalah kematian anak-anak di Indonesia, ya. Sehingga saya kira mudah-mudahan ini memberikan efek jerah, memberikan perkuatan pada sistem jaminan keamanan dan mutu obat ke depan, sehingga kita semua menjamin, kami institusi pengawas obat dan makanan juga bisa memberikan jaminan bersama-sama dengan sistem yang ada terkait di dalamnya, hal ini tidak terulang lagi di kemudian hari, ya. Dan saya kira ini juga bisa menjadi masukan pada sistem keamanan dan mutu obat di internasional juga, ya, untuk memperbaiki standar yang ada, sehingga institusi pengawas obat dan makanan dimanapun juga di dunia ini bisa melaksanakan tugas pengawasannya lebih baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.